semua, perkenalkan nama saya Maria Gelole. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi pendidikan fisika FKIP Undana Kupang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha, energi, dan gaya. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Usaha dalam ilmu fisika adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Dengan rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, W adalah usaha dengan satuan Joule, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Yang pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Nah, coba teman-teman perhatikan pada animasi di atas. Di situ ada seseorang yang bergerak mendorong troli ke depan. Nah, usaha tersebut dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Nah, dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 0 derajat sejajar dengan arah perpindahan. Yang kedua, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Ini contohnya seperti saat kita mendorong sebuah tembok atau sebuah tebing. Nah, ketika kita memberikan dorongan atau memberikan gaya, tebing tersebut tidak berpindah kemana-mana. Nah, S-nya kan 0 nih teman-teman, sehingga rumusnya itu menjadi W sama dengan F dikali S sama dengan F dikali 0 sama dengan 0, atau dapat dikatakan usahanya bernilai 0. Yang ketiga, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya itu bisa teman-teman lihat di gambar yang di atas. Di situ ada seseorang yang sedang berlari di atas treadmill. Nah, orang tersebut itu berlarinya kan ke depan, sementara lintasan treadmill itu arahnya itu sebaliknya. Di sini W sama dengan F dikali dengan cos alpha dikali dengan S. Nah, cos alpha di sini yaitu sudut yang terbentuk. Nah, sudut yang terbentuk itu sebesar cos 180 derajat. Nah, karena nilai dari cos 180 derajat sama dengan 1, sehingga hasilnya W sama dengan F dikali minus 1 dikali dengan S. Atau dapat dikatakan kalau nilai dari W sama dengan negatif. Nah, usaha negatif sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh sebuah aksi atau gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan benda. Dalam hal ini, gaya membentuk sudut 180 derajat terhadap perpindahan, sehingga besar usaha yang dilakukannya itu bernilai negatif. Jadi yang berikutnya yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dibagi menjadi 3, ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi mekanik. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah Joule atau simbolnya J besar. Energi potensial juga bisa dimiliki oleh benda dalam keadaan tertekan seperti panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Berikut adalah contoh-contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pegas. Energi potensial terbagi dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah energi potensial elastis, di mana energi ini terjadi pada benda yang dapat direnggangkan seperti pegas. Pada saat pegas direnggangkan, akan mendapat sejumlah energi potensial yang dinamakan dengan energi potensial elastis. Sementara energi yang diperoleh untuk mengompres pegas tersebut yaitu energi kinetik. Selanjutnya, ketika pegas dilepaskan, energi potensial yang tersimpan dari pegas yang terkompresi akan kembali
dikonversi menjadi energi kinetik. Contoh yang kedua yaitu busur panah. Pada saat pemanah menarik tali busur, maka sejumlah energi potensial elastis akan didapatkan oleh anggota badan fleksibel busur. Semakin banyak dan sering pemanah menarik tali busur kembali, semakin banyak energi potensial yang akan diperoleh oleh anggota badan busur secara terenggangan. Pada saat tali busur dilepaskan, anak panah akan bergerak maju dengan sangat cepat. Nah, disinilah energi potensial yang sebelumnya diperoleh akan ditransfer dengan cepat ke panah dalam bentuk energi kinetik. Contoh yang ketiga yaitu makanan yang kita makan sehari-hari. Semua usaha dan kegiatan yang kita lakukan setiap harinya membutuhkan energi. Energi yang kita miliki dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Hal ini dapat disebut sebagai energi potensial kimia. Energi tersebut disimpan dalam ikatan kimia suatu zat. Makanan yang kita makan telah mempunyai energi potensial kimia yang disimpan. Sehingga ketika makanan telah mencapai perut, energi potensial kimiawi tersebut diubah menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Contoh yang keempat yaitu bola yang menggelinding dari atas tebing. Sebuah bola yang berguling-guling di lereng menyajikan dua momen di mana ia dapat menyimpan energi potensial. Yang pertama adalah ketika berada di puncak bukit, dan yang kedua ketika bola tersebut telah selesai turun dan berhenti. Berikutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Contoh energi kinetik yang pertama yaitu energi radiasi. Energi radiasi dapat disebut juga sebagai energi elektromagnetik. Energi ini memiliki satuan S yang joule dalam fisika. Contoh energi radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pancaran cahaya dari matahari. Contoh yang kedua yaitu energi suara. Energi suara dapat ditemukan dari gerakan atau getaran yang berasal dari berbagai macam material, seperti udara dan air. Contohnya saat kita meniup trompet dan kemudian akan menghasilkan energi suara. Contoh yang berikutnya yaitu energi panas. Pada energi panas ada pergerakan antara molekul dan atom yang memiliki gerak cepat dan saling bergesekan. Salah satunya seperti energi panas yang dihasilkan saat menggesekkan dua telapak tangan. Selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu bersepeda. Seseorang yang mengendarai sepeda memiliki sejumlah energi dalam bentuk energi potensial kimiawi. Energi ini digunakan oleh pengendara sepeda untuk melakukan pekerjaan mengendarai sepeda dengan memberikan sedikit tenaga dan memungkinkan sepeda untuk bergerak maju. Contoh yang kedua yaitu kincir angin. Kincir angin bekerja dengan prinsip energi mekanik dan kerja. Udara yang bergerak memiliki sejumlah energi dalam bentuk energi kinetik. Energi ini memberi udara kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada bilah kipas. Udara yang bergerak menerapkan gaya pada bilah-bilah dan memungkinkan pekerjaan dilakukan, sehingga menghasilkan rotasi. Oleh karena itu, mekanik memberi angin kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada bilah kipas. Materi yang berikutnya yaitu daya. Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, dengan simbolnya yaitu huruf P besar. Rumus dari daya yaitu P sama dengan W per T, dengan P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon.
Daya termasuk besaran skalar yang dalam satuan SI mempunyai satuan watt atau joule per second. Satuan lainnya adalah 1 HP sama dengan 1 deka sama dengan 746 watt. 1 kWh adalah satuan energi yang besarnya sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 watt kali sekon sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua.